Selamat pagi anak-anakku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Selasa ya, tanggal 28 April tahun 2020, kita masuk pada pertemuan untuk ujian tengah semester. Sudah siap semua ya? Persiapkan untuk kertas lembar folio, kemudian pensil ataukah bolpen juga boleh, dimana untuk jawaban dari soal yang saya berikan di mata kuliah akuntansi biaya nanti Anda tuliskan di folio, lembar folio, kemudian Anda fotokan hasil tersebut atau Anda scan, kemudian kirim ke email saya, atau kalau waktunya tidak cukup bisa dikirim melalui WA saya ya. Kemudian untuk waktu dari ujian tengah semester di mata kuliah akuntansi biaya, walaupun di sini kita menggunakan dengan sistem online, untuk waktunya saya beri batasan sampai jam 11 nanti ya. Jadi ada tambahan waktu yang biasanya sampai jam 10, tapi nanti di sini saya beri tambahan waktu sampai jam 11. Jadi jam 11 harus semuanya dikirimkan ke email saya atau dikirimkan melalui WhatsApp saya ya. Kemudian untuk absensi dari ujian tengah semester di sini, silahkan nanti Anda masuk ke Siakat dan seperti biasa untuk soal materi di ujian tengah semester Anda harus membuka sampai akhir, jadi mendengarkan sampai akhir di YouTube ini ya, di channel YouTube-nya. Kemudian untuk materi yang saya berikan di ujian tengah semester di sini masih sama dari yang kemarin sudah saya berikan tentang kisi-kisinya, yaitu ada ujian teori dan ada ujian hitung-hitungan ya. Kita mulai persiapkan untuk jawabannya dengan baik, jangan oret-oretan ya. Tetapi nanti di sini kalau ada kesalahan Anda gunakan tip X. Kalau misalnya menggunakan pensil ya berarti harus bersih ya. Jadi saya untuk membaca dan juga untuk mengoreksi dari jawabannya tidak mengalami kesulitan ya. Kita masuk saja untuk ujian tengah semester di hari ini, kelas KAP 18-2 ya. Siap semua ya, dari Mbak Zulfa, kemudian untuk Mas Hakim, Mas Hikam, kemudian semuanya di kelas KAP 17-2. Perhatikan baik-baik di dalam soal saya dan juga perhatikan perintahnya, jadi nanti tidak ada kesalahan. Untuk ujian tengah semester mata kuliah akuntansi biaya, soal teori. Untuk soal teori di sini nanti ada beberapa soal. Dari beberapa soal itu nilai atau poin yang saya berikan berbeda-beda ya. Kemudian kalau misalnya saja saya minta Anda menjelaskan ataupun nanti
dari pendapat Anda, berarti di sini tidak diperbolehkan persis atau istilahnya copy paste ya. Jadi bisa Anda berikan sebisanya, istilahnya itu ya, ada sedikit-sedikit tambahan kalimat yang di dalamnya dari pengetahuannya masing-masing. Untuk soal yang nomor 1 di soal teori di akuntansi biaya adalah proses mengidentifikasi, mencatat, menghitung, meringkas, evaluasi, dan pelaporan biaya pokok suatu produk baik barang maupun jasa dengan metode dan sistem tertentu, sehingga dari pihak manajemen perusahaan itu dapat mengambil keputusan bisnis secara efektif dan efisien. Yang saya tanyakan, jelaskan perbedaan antara akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen dalam hal apa saja. Jadi nanti jangan memberikan jawaban yang mungkin terlalu ringkas ya, tapi Anda bisa mengambil sisi-sisi apa saja atau faktor-faktor apa saja yang di situ bisa menjelaskan kepada pihak umum, kepada pihak yang membutuhkan informasi, itu perbedaan di akuntansi biaya, akuntansi keuangan, dan akuntansi manajemen ya. Paham ya untuk yang nomor 1 ya. Nah, kemudian yang nomor 2 ini masih ada kaitannya juga dari pengertian di akuntansi biaya, karena di dalam akuntansi biaya itu ada identifikasi sampai evaluasi dan pelaporan ya. Nah, yang nomor 2 di sini Anda bisa menyebutkan penjelasan ya secara lengkap apa fungsinya dari pengendalian biaya pada suatu perusahaan industri. Apa sih fungsi dari pengendalian biaya pada perusahaan industri? Jadi untuk pengendaliannya biaya ini ditujukan pada perusahaan industri, baik nanti untuk pengendalian biaya di internnya ya. Kalau misalnya di situ ada pengendalian biaya ke ekstern ya, berarti bisa Anda sebutkan di situ. Jadi yang nomor 2, apa fungsi dari pengendalian biaya? Paham ya untuk yang nomor 2. Kemudian yang nomor 3, masih soal teori. Biaya mempunyai karakteristik antara lain kondisi dan pembatasan. Itu merupakan salah satu karakteristik biaya. Nah, yang saya tanyakan di sini untuk semuanya di KAP 17.2, jelaskan pendapat Anda tentang hal ini. Ini yang namanya jelaskan itu berarti jelaskan pendapat ya, berarti kan berbeda-beda, tidak bisa sama ya antara satu dengan yang lain. Kemudian yang nomor 4, biaya tenaga kerja dapat dibagi ke dalam 3 golongan besar. Sebutkan 3 golongan tersebut. Kalau nanti Anda menyebutkan 3 golongan ya harus ada penjelasannya. Penjelasannya apa? Misalnya golongan yang pertama dijelaskan, golongan yang kedua dijelaskan, dan seterusnya ya.
Kemudian yang nomor 5. Yang nomor 5 ini jelaskan fungsi dari kartu biaya pesanan. Fungsinya apa sih kartu biaya pesanan tersebut? Kemudian jelaskan tentang biaya masa lalu atau yang disebut dengan sunk cost. Kemudian biaya masa yang akan datang, future cost. Ditambah contohnya. Jadi biaya masa lalu itu contohnya seperti apa? Kemudian biaya masa yang akan datang itu contohnya juga seperti apa, ya. Jadi bisa Anda berikan untuk penjelasannya. Paham ya? Dari 5 soal yang sudah saya berikan penjelasan tadi, jangan sampai keliru untuk pengerjaannya. Berikutnya lagi nomor 6, nyatakanlah termasuk dalam unsur-unsur apa saja komponen biaya di bawah ini. Ada biaya sewa gedung, pabrik, dan kantor. Jadi kalau di situ hanya sewa gedung saja, berarti kan tidak ada keterangan ya untuk kantor atau pabrik. Berarti nanti Anda bisa menyebutkan sewa gedung kantor dan sewa gedung pabrik. Kalau saja di dalam unsur komponen biaya itu nanti lebih dari 1, ya berarti Anda sebutkan, tidak masalah ya. Jadi tidak harus termasuk hanya dalam satu unsur biaya saja. Kalau misalnya di situ ada kemungkinan masuk ke dalam 2 unsur biaya, ya ditulis saja sewa gedung kantor, sewa gedung pabrik, ataukah biaya listrik dan air pabrik dan kantor. Kalau biaya listrik dan air ini bisa 2 kemungkinan ya, yaitu untuk kantor dan untuk pabriknya. Kemudian pajak kekayaan ini berarti semua masuknya di 1, yaitu pajak kekayaan dari perusahaan itu. Kemudian gaji manajer pabrik, gaji pengendalian mutu, biaya reparasi mesin, otomatis itu sudah menjelaskan biaya reparasi mesinnya ini adalah untuk mesin pabrik, upah tak langsung, dan alat pemotong. Alat pemotong itu juga termasuk ke dalam aktiva tetapnya pada pabrik ya, bagian pabrik. Ya, jadi saya ulang, kalau misalnya di situ bisa masuk ke dalam 2 golongan, 2 unsur komponen biaya, ya disebutkan, tidak masalah. Tidak harus hanya 1 golongan saja. Berikutnya, soal hitungan. Buatlah contoh kasus dengan menggunakan metode harga pokok pesanan menggunakan pendekatan yang full cost di bidang makanan, percetakan, atau mebel. Pilih salah satu. Di mana Anda memberikan contoh di sini dari kasus metode harga pokok pesanannya itu yang lengkap ya. 1, mulai dari pembuatan ke kartu pesanan. 2, untuk pembuatan ke jurnal. Kemudian yang ketiga sampai pada perhitungannya, mulai dari pembelian bahan baku, boleh secara tunai, boleh secara kredit. Kemudian dari pembelian, pemakaian, sampai nanti perhitungan untuk penggunaan di prosentase pada biaya yang sesungguhnya sama biaya yang dibebankan ya. Jadi untuk kasus, namanya kasus itu berarti jawabannya lengkap ya. Jadi bisa dibuat, pilih salah satu saja
Di bidang makanan boleh, silahkan. Kemudian di percetakan ya boleh, atau mebel itu ya. Nanti silahkan Anda membuat untuk contoh kasusnya. Kalau contoh kasus itu berarti semuanya ya, saya ulangi lagi semuanya. Nah kemudian prosentasinya bagaimana, namanya aja contoh kasus, berarti Anda bisa menentukan sendiri ya. Berbeda dengan yang saya berikan ya, jangan sama dengan yang sudah pernah kita buat di latihan. Jadi dibedakan. Kalau di latihan itu seperti ini contoh yang sudah pernah Anda kerjakan, ya nanti yang satunya atau yang Anda kerjakan di ujian tengah semester ini yang berbeda lagi ya. Paham ya? Untuk yang soal hitungan nomor 1, pilih salah satu, tidak semuanya, dari makanan, percetakan, sama mebel. Pendekatannya ke full course ya, pendekatannya ke full course. Sudah, perhatikan di penjelasan saya pada soal hitungan nomor 1. Kemudian untuk yang nomor 2 dalam soal hitungan ini nanti ada pembebanan BOP selain pemakaian bahan penolong dan tenaga kerja tidak langsung, ada biaya penyusutan mesin, penyusutan gedung, pemeliharaan mesin, biaya pemeliharaan gedung pabrik. Berdasarkan data di atas buatlah jurnal ya, waktu pembelian bahan baku, kemudian bahan penolong, kemudian kartu harga pokok jika BOP yang dibebankan 60% dari tenaga kerja langsung. Kemudian jurnal pemakaian atau pembebanan bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, dan BOP ke dalam barang dalam proses, perhitungan harga pokok produk jadi dan jurnal, kemudian jurnal penjualan produk dan jurnal untuk menutup rekening BOP dan selisih BOP. Nah, kemudian Anda melihat dari soal nomor 2, memang di sini untuk soalnya saya hanya memberikan sebagian saja ya. Nanti untuk pembelian bahan baku, pemakaian bahan baku, silahkan ditentukan sendiri nilainya. Jadi tidak ada ketentuan yang saya berikan berapakah pembelian bahan baku, saya ulang, pembelian bahan baku yang ada di dalam soal. Jadi untuk yang setengahnya nanti ditentukan sendiri. Perhatikan dalam penjelasan saya, nanti Anda bingung, loh nomor 2 kok soalnya hanya sebagian saja. Untuk yang sebagiannya lagi, misalnya dari bahan baku yang dipakai, bahan penolong, pemakaian, kemudian kartu harga pokok jika BOP yang dibebankan, dan seterusnya itu. Kalau misalnya saja di dalam soal saya tidak ada keterangannya, silahkan ditentukan sendiri. Paham ya? Jadi nanti jangan terus hanya dibuat ke jurnalnya saja tapi tidak ada nilainya ya. Tapi di sini Anda tentukan nilainya berapa untuk bahan bakunya. Nah, ini jurnal pada saat pembelian dan pembelian bahan baku dan bahan penolong. Jadi seperti halnya masih berkaitan dengan soal yang nomor 2. Kalau yang nomor 2 itu kan kasus soal nomor 1 ya, kasusnya itu full ya, Anda membuat sendiri. Tapi untuk kasus nomor 2 ini nanti yang sebagiannya silahkan Anda tentukan sendiri nilainya ya.
Soalnya hanya itu saja, tidak ada yang lain, jadi masih di harga pesanan. Untuk yang diproses belum saya masukkan ya, jadi soalnya hanya sedikit saja. Dari soal yang sedikit ini saya harap semuanya bisa mengerjakan. Kemudian untuk jawabannya juga tidak begitu salah ya, maksudnya sesuai dengan apa yang saya minta ya. Kalau misalnya saja nanti ada yang belum paham tentang soal-soal ujian yang ada di bahannya ini, materi ini, silahkan nanti bisa WA ke saya, chatting, jadi tidak ada kekeliruan dalam jawabannya ya. Kemudian untuk jawaban seperti tadi yang sudah saya jelaskan, Anda jawabannya dikerjakan di lembar folio ya. Saya akhiri untuk ujian tengah semester hari ini. Silahkan dikerjakan, saya tunggu sampai jam 11. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya setelah ujian tengah semester. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.